Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Napaldi Effendi. Selamat malam Pak Agus. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil ATS saya, yaitu terkait pengaruh praktik logistik ramah lingkungan terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional di Kenya. Introduction. Manajemen rantai pasok ramah lingkungan mengintegrasikan kepedulian lingkungan ke dalam manajemen rantai pasok. Rantai pasok mencakup aktivitas yang terkait dengan transformasi dan aliran barang atau jasa dari sumber bahan ke konsumen akhir, termasuk integrasi aktivitas internal dan eksternal perusahaan. Studi ini mengkaji masalah pengaruh praktik logistik ramah lingkungan terhadap kinerja rantai pasok untuk organisasi multinasional dalam konteks Kenya, dan hal ini sejalan dengan temuan Lark dan Thompson tahun 2011 yang telah melakukan penelitian tentang praktik ramah lingkungan dan merekomendasikan studi lebih lanjut tentang organisasi multinasional. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi apa yang telah dilakukan oleh para peneliti di masa lalu mengenai dampak praktik logistik ramah lingkungan terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional dan hasil temuan mereka. Tujuan umum dari proyek penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh praktik logistik ramah lingkungan terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional di Kenya. Tujuan spesifiknya adalah desain ramah lingkungan, pembelian ramah lingkungan, logistik terbalik, dan pengemasan responsif. Yang ketiga, studi ini menguji hubungan rumit antara GLP dan kinerja rantai pasok dalam konteks strategi bisnis yang diadopsi oleh organisasi multinasional. Manajemen rantai pasok berfokus pada bagaimana organisasi mengendalikan proses, teknologi, dan kemampuan pemasok mereka untuk meningkatkan keunggulan. Model pengukuran kinerja rantai pasok dibagi menjadi 4 kategori: biaya dan daya tanggap pelanggan, waktu aktivitas, dan fleksibilitas. Metodologi. Proyek penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan kuantitatif dan bekerja dengan informasi deskriptif dan eksploratif. Temuan dan analisis reliabilitas penelitian ini merupakan studi percontohan dengan tujuan untuk menentukan reliabilitas instrumen pengumpulan data, yaitu kuesioner. Temuan tersebut akhirnya direpresentasikan menggunakan diagram lingkaran, tabel frekuensi, grafik, dan presentase. Penelitian ini menggunakan Cronbach alpha untuk menunjukkan sejauh mana serangkaian item tes dapat dianggap mengukur nilai suatu variabel, dan jika nilainya sama atau lebih besar dari 0,7 dianggap dapat diterima. Result. Dari hasil tersebut diperoleh nilai P sebesar 0,058 yang berarti kinerja rantai pasok pada organisasi multinasional mempunyai hubungan gabungan yang signifikan dengan praktik eco-design, green purchase, reverse logistik, dan responsive packing yang signifikan pada taraf signifikansi 5%. Hal ini juga menggambarkan signifikansi analisis regresi yang dilakukan pada tingkat kepercayaan 95%. Artinya model regresi tersebut signifikan dan dapat digunakan untuk menilai hubungan antara variabel dependen dan independen. Koefisien determinasi regresi menggunakan model regresi berganda, di mana Y sama dengan alfa tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4. Kinerja rantai pasok sama dengan 6.751
ditambah 1722 kali praktik desain ramah lingkungan tambah 1779 dikali pembelian ramah lingkungan tambah 1644 kali logistik terbalik ditambah 1740 dikali kemasan responsif. Dengan demikian, perubahan rumit pada ekodesain akan menyebabkan perubahan sebesar 1722 pada kinerja rantai pasok. Perubahan unit pada pembelian ramah lingkungan akan menyebabkan perubahan sebesar 1779 pada kinerja rantai pasok, dan perubahan unit pada logistik terbalik akan menyebabkan perubahan sebesar 1644 pada kinerja rantai pasok. Sementara perubahan unit pada kemasan responsif akan menyebabkan perubahan sebesar 1740 di dalam kinerja rantai pasok. Hal ini mensyaratkan bahwa antara lain praktik desain ramah lingkungan, pembelian ramah lingkungan, logistik terbalik, dan pengemasan responsif merupakan faktor penentu yang kuat dan signifikan terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional. Discussion. Apakah penelitian ini sudah menjawab dari permasalahan di Kenya mengenai praktik logistik ramah lingkungan? Yang kedua, apa saja yang mempengaruhi kinerja rantai pasok di organisasi multinasional di Kenya pada penelitian ini? Conclusion. Subkonstruksi paling populer yang berpengaruh terhadap kinerja rantai pasok adalah produk manufaktur dan daur ulang yang diikuti dengan atribut minimalisasi limbah, namun tidak terbatas pada merancang produk untuk digunakan kembali atau recycle, pengurangan penggunaan bahan berbahaya, pengungkapan penuh praktik lingkungan, dan pengurangan konsumsi energi atau bahan. Praktik-praktik seperti minimalisasi limbah, kepatuhan terhadap peraturan, dan keterlibatan pelanggan dan pemasok di sepanjang rantai pasok. Di sepanjang rantai nilai merupakan beberapa praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh organisasi dalam rantai pasok hulu atau hilir untuk meningkatkan kinerja. Yang perlu diperhatikan adalah temuan bahwa reverse logistik berdampak positif terhadap kinerja rantai pasok di organisasi multinasional dengan pencapaian utama adalah distribusi mundur yang terkoordinasi, waktu tunggu yang lebih singkat, dan pembuangan sisa atau bahan tepat waktu. Artinya penggunaan bahan yang tangkas, penggunaan ukuran kemasan yang tepat untuk produk tertentu, dan peningkatan penggunaan bahan ramah lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja rantai pasok. Mereka yang meningkatkan pengembalian produk dari waktu ke waktu. Opinion. Praktik logistik ramah lingkungan secara signifikan mempengaruhi kinerja rantai pasok di organisasi multinasional, terutama melalui penerapan praktik desain ramah lingkungan, pembelian ramah lingkungan, logistik terbalik, dan pengaruh kemasan responsif. Perlu dicatat bahwa agar kinerja rantai pasok menjadi efektif, praktik logistik ramah lingkungan harus diterapkan atau secara bertahap diadopsi sebagai kerangka praktik terbaik di industri untuk mengoptimalkan rantai pasok yang lancar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.